Ibu, saudara-saudari, mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa dan Kekal, kami memuji dan membesarkan nama-Mu atas rahmat kehidupan yang Bapa berikan kepada kami sampai saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu ya Allah, urapilah kami semua dengan Roh Kudus, agar Roh itu membantu kami memahami dan melaksanakan firman-Mu di dalam kehidupan harian kami. Doa ini kami sampaikan kepada-Mu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 6 ayat 12-19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Andreas, saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem, dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi. Penginjil Lukas menceritakan bahwa sebelum Yesus memilih 12 muridnya, ia berdoa semalam-malaman. Ia bersyukur kepada Tuhan atas segala berkat yang ia terima, dan ia mohon kepada Allah untuk membantunya dengan Roh Kudus, sehingga ia memilih 12 orang yang sungguh-sungguh percaya kepadanya, yang sungguh-sungguh bisa bekerja sama dengannya untuk mewartakan Injil Tuhan. Setelah ia memohon bantuan Tuhan, dan Tuhan membantunya dengan Roh Kudus, akhirnya ia memilih 12 muridnya, yaitu Simon yang diberi nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Selot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Bapak Ibu saudara-saudari yang Tuhan Yesus kasihi, Tuhan Yesus juga memilih Anda dan saya menjadi muridnya. Maka mari kita membuka hati kita, membuka pikiran kita, membuka seluruh diri kita untuk menanggapi panggilan Tuhan Yesus ini. Supaya kita datang kepadanya. Kita mau belajar dari Yesus bagaimana mencintai Tuhan dan mencintai sesama kita. Dengan demikian, kita akan menyerupainya dalam karya pewartaan kita, dalam karya pelayanan kita kepada sesama kita, sehingga orang-orang sungguh-sungguh merasakan kasih dan kebaikan dari Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, dalam Injil selanjutnya dikatakan bahwa banyak orang datang untuk mendengar pengajarannya, tetapi juga mau disembuhkan
oleh Yesus. Dan setan-setan juga keluar dari orang-orang sakit. Ini artinya Yesus mempunyai kuasa yang sangat dahsyat. Karena kuasa itu berasal dari Allah. Semoga kuasa Yesus itu diberikan juga kepada kita para muridnya untuk menunjang karya pewartaan kita tentang kerajaan Allah. Sehingga banyak orang datang untuk mendengarkan pengajaran Tuhan melalui kita. Supaya banyak orang datang untuk didoakan dan disembuhkan. Bukan karena kuat dan kuasa kita, tetapi karena kuat dan kuasa Allah yang berkarya dalam diri kita sebagai muridnya. Semoga demikian. Marilah berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau memilih kami menjadi murid-Mu. Dan Engkau juga akan melengkapi kami dengan karunia-karunia. Sehingga kami dapat menggunakan karunia-karunia itu untuk menunjang karya pewartaan kami akan Injil, kabar sukacita kepada sesat. Semoga orang yang melihat mujizat-mujizat yang terjadi semakin hari semakin percaya kepada Allah Bapa melalui Yesus dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus. Dan semoga semua orang yang percaya kepadamu mengalami kesembuhan, baik penyakit medis maupun non-medis, dan semakin hari semakin mencintai Engkau, sehingga rajin mendengarkan firman Tuhan dan melaksanakannya dalam hidup ini. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Semoga Bapak Ibu Saudara-saudari diberkati dan dibimbing oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.